Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Divisi Non-Ruminansia dan Satwa Harapan, Fakultas Peternakan IPB University. Saya Nauli Basa dan rekan saya Muhammad Taufan Nabil. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyakit shorthock pada kelinci dan alas kandang yang baik untuk pemeliharaan kelinci. Mau tahu info berikutnya? Yuk lanjut. Kali ini kita akan menjelaskan tentang shorthock, dan di sini ada salah satu kelinci yang sedang dalam masa perawatan untuk pengobatan shorthock. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian tentang shorthock. Shorthock biasa disebut dengan Pediodermatitis ulcerativa. Shorthock adalah peradangan dan infeksi pada jaringan di antara kuku kaki dan telapak kaki bagian belakang pada kaki kelinci. Shorthock biasanya terlokalisasi pada bagian kaki kelinci yang bersentuhan langsung dengan lantai. Berikut merupakan ciri-ciri dan gejala shorthock pada kelinci. Ciri-ciri dan gejala pada shorthock kelinci muncul di kaki bagian belakang kelinci dengan ciri bulu yang botak pada bagian persendian dan bawah kaki. Kemudian juga, ciri-ciri selanjutnya ialah luka kemerahan yang memanjang sampai kaki. Luka ini akan menjadi sumber infeksi bakteri yang bisa menyebabkan kematian pada kelinci. Kita akan menjelaskan beberapa penyebab shorthock pada kelinci. Yang pertama yaitu kondisi tempat kelinci yang tidak sehat. Beberapa contoh kondisi tempat kelinci yang tidak sehat diantaranya yaitu menumpuknya kotoran pada kandang kelinci, dan yang kedua yaitu alas kandang pada kelinci basah dan lembab. Lalu penyebab shorthock yang kedua yaitu kuku kelinci yang terlalu panjang. Kuku kelinci yang terlalu panjang juga menjadi salah satu penyebab shorthock pada kaki kelinci. Dan yang ketiga yaitu alas kandang yang berbahan dari teralis besi. Alas kandang ini tidak direkomendasikan dan tidak aman untuk kaki kelinci. Lalu ada lantai keramik yang keras, dan yang terakhir obesitas pada kelinci. Solusi untuk mengobati shorthock pada kelinci. Yang pertama yaitu kita bisa memotong kuku kelinci yang panjang. Yang kedua, kita bisa pangkas bulu di daerah yang terinfeksi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan obat khusus untuk mengatasi infeksi pada kaki kelinci. Kepada rekan saya, mohon bantuannya. Luka ringan, kita bisa menggunakan betadine untuk mengurangi infeksi pada shorthock di kaki kelinci. Sedangkan pada luka berat, kita bisa menggunakan limoxin spray atau salep yang mengandung nimocin sulfat. Selanjutnya yaitu jangan terlalu sering melepas kelinci di lantai karena akan memperparah luka pada kaki kelinci. Dan yang terakhir, gunakan alas kandang yang direkomendasikan dan dianjurkan dan yang baik untuk kelinci. Penjelasan tentang alas kandang kelinci akan dijelaskan oleh rekan saya, Ovan Nabil. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alas kandang untuk kelinci. Nah, berikan kelinci alas kandang yang lembut untuk kelinci dapat mengistirahatkan kakinya dengan nyaman. Nah, perlu diperhatikan juga dalam alas kandang itu harus bersih, tidak boleh terdapat kotoran yang menumpuk di dalam kandang. Kotoran yang menumpuk pada alas kandang dapat menyebabkan terjadinya iritasi dan dapat menimbulkan penyakit pada kelinci. Berikutnya adalah alas kandang yang tidak dianjurkan untuk diberikan dalam proses pemeliharaan kelinci. Alas kandang yang tidak dianjurkan pertama adalah batu. Alas batu, aspal, keramik itu tidak dianjurkan untuk pemeliharaan kelinci. Mengapa alas tersebut tidak dianjurkan? Karena alas tersebut dapat memberikan gesekan pada kaki kelinci sehingga bulu rontok, dan ketika ada gesekan akan memungkinkan kaki kelinci mengalami kelukaan atau iritasi. Lalu alas kandang yang tidak dianjurkan berikutnya adalah besi kandang. Nah, dalam pemeliharaan kelinci apabila menggunakan kandang besi, maka kandang besi tersebut harus dilapisi dengan alas kandang footrest untuk khusus kelinci. Apabila kandang besi pada kelinci tidak dilapisi dengan footrest, maka kandang besi tersebut akan memungkinkan terjadinya pengkaratan pada alas besi. Nah, alas besi tersebut jika karat akan membahayakan kondisi kesehatan kelinci karena dapat menyebabkan iritasi pada kaki kelinci. Selain menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan juga shorthock pada kaki kelinci. Oleh karena itu,
Alas besi pada besi kandang harus dilapisi dengan footrest demi keamanan dan kenyamanan kelinci. Oke, berikutnya adalah alas kandang yang baik dan dianjurkan untuk digunakan oleh peternak kelinci pedaging ataupun kelinci untuk pemeliharaan atau biasa kelinci peliharaan yang biasa kita pelihara di rumah. Nah, biasanya kalau misalkan untuk kelinci pedaging yang biasanya dalam skala banyak, alas kandang yang dibutuhkan biasanya bambu. Bambu ini empuk, terus juga tidak terlalu keras serta aman untuk kelinci. Yang perlu diperhatikan ketika memakai bambu adalah jarak antara bambu dengan satu bambu yang lain agar kotoran kelinci tidak mengendap di dalam kandang dan kaki kelinci tidak turun atau tidak tersangkut di alas. Nah, oleh karena itu kerapatan bambu harus diperhatikan. Lalu untuk peternak, biasanya kelinci pedaging bisa alas yang digunakan bambu lalu dilapisi lagi dengan sekam padi yang sudah kering. Nah, sekam padi ini biasa bertujuan untuk mempernyaman kelinci yang ada di dalam kandang. Lalu untuk kelinci peliharaan, alas kandang yang dianjurkan ada haymat, ada rumput sintetis, ada karpet vinil, ada karpet yang berupa bed cover, ada juga dengan sebutan footrest untuk kelinci. Nah, alas-alas tersebut dianjurkan untuk kelinci karena dapat membuat kelinci rasa nyaman di dalam kandang. Nah, dengan menggunakan alas tersebut juga resiko kelinci terkena penyakit sorhok ataupun iritasi lain pada kaki dapat berkurang, serta kenyamanan dan keamanan kelinci pasti terjaga. Kurang lebihnya seperti itu. Gimana teman-teman, videonya menarik bukan? Menarik dong pastinya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami yang dapat kami sampaikan dan dapat kami berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow Instagram Himaproter dan subscribe YouTube Himaproter. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Taufan Nabil Dan saya Oli Basa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.